Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW selepas dakwah di Mekah atau saat beliau berdakwah pasca hijrah di Madinah, turunlah salah satu ayat yang memerintahkan kepada baginda Nabi agar berdakwah secara terang-terangan. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Ada di surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diberitakan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selepas surat Al-Hijr ayat 94 tersebut turun, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang seluruh penduduk pada waktu itu untuk hadir di dekat Bukit Sofa atau di depan Bukit Sofa. Disebutkan dalam kitab tafsir, kemudian baginda Nabi memanggil penduduk pada waktu itu dengan panggilan, kalau orang Arab menyebutnya ini adalah sesuatu hal yang urgent, ada hal penting. Orang Jawa menyebutnya mungkin ada pengumuman yang harus kita dengarkan. Panggilan itu adalah wasobaha, wasobaha, wasobaha. Ketika baginda Nabi mengucapkan wasobaha, seluruh penduduk Mekah pada waktu itu, apa istilahnya, menghentikan semua aktivitasnya, bahkan yang berdagang, yang bersilaturahmi, ada kegiatan keluarga dan sebagainya, semuanya menghentikan aktivitasnya menuju ke suara baginda Nabi. Karena kita tahu jamaah Allah pada waktu itu belum ada toa, belum ada pengeras suara, sehingga baginda Nabi harus naik ke atas Bukit Sofa, kemudian memanggil penduduk Mekah pada waktu itu dengan sebutan wasobaha. Ketika panggilan ini disampaikan, orang-orang Mekah pada waktu itu mengatakan pasti akan ada hal penting yang akan disampaikan oleh Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi mengatakan, Ana nadirul uryan, Ana nadirul uryan, Ana nadirul uryan. Saya, Muhammad SAW ini adalah pemberi peringatan yang sebenar-benarnya bagi kalian. Jadi ketika baginda Nabi berhasil mengumpulkan orang-orang di depan Bukit Sofa, kemudian baginda Nabi mengatakan bahwasanya baginda Nabi ingin mengetes, ingin menguji apakah penduduk Mekah pada waktu itu percaya dengan kerasulannya, kenabiannya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini benar-benar sesuatu yang benar, ya, yang hak, yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ara'aitum law anna khailan khalfa hadzal wadi turidu an tughira 'alaikum am kuntum musaddiqin. Orang-orang Mekah pada waktu itu tentu bertanya-tanya. Pasti ketika baginda Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah di depan Bukit Sofa, akan terjadi sesuatu yang besar, akan terjadi suatu peristiwa yang akbar. Orang-orang berpikir mungkin dalam waktu dekat Mekah akan diserang oleh pasukan berkuda. Mungkin dalam waktu dekat akan terjadi wabah, terjadi malapetaka dan lain sebagainya. Tetapi dugaan dari penduduk Mekah pada itu berbeda. Baginda Nabi mengatakan, ara'aitum law anna khailan khalfa hadzal wadi. Bagaimana wahai penduduk Mekah jika aku sampaikan suatu kabar, ya, jika di balik Bukit Sofa ini akan muncul pasukan berkuda. Pikirnya semacam itu, orang-orang Mekah pikirnya semacam itu. Tetapi yang dikatakan baginda Nabi bukan bahaya penyerangan dari pasukan asing yang hendak menghancurkan kota Mekah. Karena kita tahu jamaah Allah, jangankan pasukan berkuda, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha saja tidak bisa, istilahnya mungkin, menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Allah lindungi Mekah menjadi haraman aminan, menjadi negeri yang betul-betul aman. Nah, baginda Nabi kemudian mengatakan bahwasanya fa inni nadhiru lakum baina yadayya adabin syadid. Baginda Nabi mengatakan bukan pasukan berkuda, bukan pasukan musuh yang akan menyerang kota Mekah, tapi
aku memperingatkan kepada kalian penduduk Mekah bahwasanya ada bahaya yang lebih besar dari pasukan berkuda, pasukan gajah, daripada pasukan musuh yang hendak melenyapkan kota Mekah, yang hendak melenyapkan Ka'bah. Tetapi Nabi mengatakan ada siksa neraka, ada siksa Allah yang pedih yang bisa membuat kita semua menderita. Dan saya adalah pemberi peringatan bagi kalian semua. Ketika baginda Nabi mengatakan bahwasanya yang lebih bahaya itu adalah siksa neraka, azab Allah. Nah, ketika baginda mengatakan semacam itu, kemudian baginda Nabi menanyakan, apakah wahai kalian penduduk Mekah percaya dengan ucapanku ini? Sebagian besar penduduk Mekah kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma jarabna bika kadiban qobdun. Aku tidak pernah sekalipun menemuimu, ya, maksudnya tidak pernah sekalipun melihat atau mendengar bahwasanya Muhammad ini berdusta. Jadi penduduk Mekah sudah percaya 100% apa yang disampaikan oleh Muhammad itu 100% itu pasti kebenaran atau hak. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Namun jamaah Allah, ketika penduduk Mekah sudah percaya bahwasanya akan ada azab neraka setelah hidup di dunia ini bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak bersyukur, berdusta dan sebagainya, ada satu orang jamaah yang dimuliakan Allah yang kemudian seolah-olah istilahnya mungkin merasa dia mungkin seperti preman kampung lah, merasa dia jagoan lah, sehingga ketika Nabi Muhammad selesai menyampaikan bahwasanya setelah ini ada bahaya yang lebih besar, yaitu azab Allah atau siksa Allah di neraka. Ada satu orang kemudian dalam satu tafsir disebutkan dia bertepuk tangan. Tafsir yang lain menyebutkan orang ini kemudian memajukan tangannya seolah-olah istilahnya melipat tangan di depan dada, merasa sombong, merasa jumawa, merasa jagoan. Dia mengatakan bahwasanya alihada jama'atana, hanya karena ini wahai Muhammad mengumpulkan kami penduduk Mekah di depan Bukit Sofa. Dipikirnya pagi itu akan terjadi penyerangan pasukan musuh. Dipikirnya akan terjadi peristiwa besar. Ternyata tidak sama sekali. Nah, orang ini dalam Al-Quran juga ada dalam satu ayat disebut sebagai Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini disebutkan di juz 30 di bagian akhir 5 ayat, karena Abu Lahab ini dikenal sebagai orang yang temperamental, emosian, bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya di depan umum. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahasanya, taban laka sa'iral yaum wahai Muhammad. Ya Muhammad, engkau akan menderita, ya, engkau akan tersiksa setiap hari. Ya. Ketika Abu Lahab mengutuk, ya, menyebut bahwasanya celaka engkau, rugilah engkau wahai Muhammad dalam hari-harimu, ya, Nabi Muhammad tidak kemudian menantang balik, tidak kemudian meladeninya, tapi Nabi Muhammad membiarkannya sampai majelis pagi tadi. Ya, ketika Nabi Muhammad mengumpul orang-orang, bubar, dan kemudian turunlah wahyu Allah di surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya yakin jamaah Jumat sekalian sudah hafal dengan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ayat pertama dan kemudian ayat kedua, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Dua ayat pertama di surat Al-Lahab ini adalah kutukan, azab dari Allah kepada Abu Lahab yang sombong, yang merasa dia orang kaya, merasa dia mampu dengan hartanya menyelamatkan keluarganya. Tapi Allah, ya, kemudian memberikan peringatan bahwasanya, atau mungkin yang hadir di majelis Jumat ini, kita mau sekaya apapun, ya, punya harta sebanyak apapun, ternyata tidak bisa menyelamatkan diri kita. Jamaah Jumat Allah, Abu Lahab matinya mengenaskan, matinya terkena penyakit, bahkan ketika hendak dikubur, ketika meninggal, keluarganya tidak mau menguburkannya karena baunya bukan main. Ya, akhirnya ketika dikubur, bahkan keluarganya menguburnya harus menggunakan tongkat sehingga masuk ke dalam liang lahat. Dan itu salah satu azab dari Allah sampai akhirnya jamaah Allah, jika panjenengan juga membaca dalam tafsir,
Abu Lahab ini oleh Allah azabnya sampai hari kiamat. Namun hanya khusus di hari Senin azabnya oleh Allah diringankan karena apa? Abu Lahab ini adalah masih berhubungan saudara dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara dari ayahnya. Karena Nabi Muhammad lahir di hari Senin, Abu Lahab bahagia, Abu Lahab melahirkan Muhammad, bahwasanya kemudian sebagai saudara dekatnya Abu Lahab bahagia, Allah ringankan, hanya meringankan saja, tidak menghapus azabnya. Allah ringankan azab Abu Lahab hanya khusus di hari Senin. Kemudian di ayat ketiga, saya selana talahab, kelak ia akan memasuki api yang bergejolak. Ya. Jadi jamaah Tuhan Allah, tidak hanya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil disebutkan di ayat 4-5, wa mra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Jadi perempuan pun bisa juga diazab di neraka karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tidak bisa menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak berguna seperti menggunjing, menggibah dan sebagainya. Dan di ayat kelima, fi jidha hablum